Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Siang ini kita bisa hadir di ruangan ini untuk memulai proses perkuliahan kita dalam mata kuliah tafsir Tarbawi 3. Seyogianya yang memandu mata kuliah ini adalah Pak Ibrahim Nasbi. Hanya karena beliau sedang sakit, ya, maka seluruh mata kuliah beliau saya ambil alih ya, untuk membantu beliau sehingga proses perkuliahan yang telah diamanahkan kepada beliau bisa dilaksanakan dengan baik. Salawat dan salam kita sampaikan ke Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah, sebagai penerima wahyu yang mengajarkan agama ini pada kita semua. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan. Mata kuliah kita adalah tafsir Tarbawi 3. Ini sudah merupakan pembelajaran tafsir Tarbawi yang ketiga kalinya. Jadi sudah 2 kali ya, teman-teman melakukan kegiatan pembelajaran dalam mata kuliah tafsir Tarbawi, baik 1 maupun 2. Yang arah kajiannya itu hampir sama. Ya. Jadi kajian tafsir Tarbawi ini itu menjadi kajian khas yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi kita akan menelaah, ya, memahami, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam pendekatan pendidikan. Jadi nilai-nilai pendidikan yang nanti kita gali dari setiap ayat-ayat, ya, dari tema-tema yang nanti kita akan bahas ya, dalam proses perkuliahan. Teman-teman semua yang saya hormati, seperti tafsir Tarbawi 1 dan 2, tafsir Tarbawi 3 ini juga punya bobot SKS 3. Ya. Jadi itu menandakan bahwa kita akan melakukan proses pembelajaran itu kurang lebih 3 kali 50 menit. Nilai SKS dari setiap mata kuliah itu akan menentukan nilai kumulatif dari mata kuliah, dari nilai mata kuliah yang kita kuliahkan. Sering saya katakan bahwa kalau misalnya teman-teman nanti pada ujung perkuliahan, pada ujian akhir semester, teman-teman mendapatkan nilai 4 misalnya, maka itu menandakan bahwa nilai kumulatifnya adalah 12. Tapi kalau hanya mendapatkan nilai 3 atau nilai 2, maka kumulatifnya hanya 9 atau 6. Ya. Dan ada jarak yang cukup jauh, ya, kurang lebih jarak 3 atau 6 poin dari teman yang mendapatkan nilai sempurna ya, dengan kumulatif 12. Oleh karena itu sering saya sampaikan pada mahasiswa untuk memperhatikan betul ya mata kuliah yang punya bobot SKS yang tinggi sehingga teman-teman tidak mempengaruhi nilai IPK-nya yang akan diraih. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, karena ini sudah merupakan tafsir Tarbawi 3, jadi arah pembelajarannya dan kompetensinya itu hampir sama. Ya, jadi diharapkan dari pembelajaran tafsir Tarbawi 3 itu teman-teman bisa memberikan makna-makna kosakata dari setiap kata yang ada dalam ayat itu, bisa menerjemahkan ayat, bisa menjelaskan asbabun nuzul, ya, bisa menjelaskan kandungan ayat dalam kaitannya dengan hadis-hadis Nabi, dan bisa menerangkan pokok kandungan ayat dan aspek pendidikan serta kesimpulan dari ayat yang kita kaji dari satu tema.
bahas nanti. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, materi-materi pokok yang nanti kita akan bahas, yang pertama kita akan membahas tentang proses kejadian manusia, ya, dengan merujuk ya pada 3 ayat. Yang pertama pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang kedua pada Quran surah Al-A'raf ayat 189. Yang ketiga pada Quran surah An-Nisa ayat 1. Ya. Ketiga ayat ini secara umum itu berbicara tentang proses kejadian manusia. Nanti kita akan menggali ya, pesan-pesan dari ayat-ayat itu tentang bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana Allah menciptakan kita. Ya, di Al-Mu'minun misalnya dia menjelaskan tentang proses, ya, proses dari nutfah ke alaqah ke mudghah izama, sampai kemudian Allah menyempurnakan penciptaan kita dan menyiapkan roh, ya, dan kita menjadi makhluk yang ahsanul khaliqin, kita menjadi makhluk yang terbaik. Di surah Al-A'raf juga kita akan menggali nilai-nilai itu. Ya, jadi teman-teman diharapkan dapat mengelaborasi ya, setiap ayat yang kita akan kaji, yang kita akan bahas. Ya, semoga ini menjadi pengetahuan teman-teman akan jati diri. Jadi mengetahui proses kejadian manusia itu akan membantu kita di dalam mengetahui tentang siapa ya, diri kita. Yang kedua, topik yang kedua kita akan membahas tentang manusia dalam status khalifah. Jadi setelah kita mengetahui tentang proses kejadian manusia, maka di topik kedua kita akan menjelaskan ya, di antara fungsi manusia itu sebagai khalifah. Khalifah itu wakil Tuhan ya, di muka bumi yang dipercayakan oleh Allah untuk mengurus bumi ini, ya, memakmurkan bumi ini. Nanti kita akan merujuk ke surah Al-Baqarah ayat 30, surah Shad ayat 26, ya. Demikian pula ada di surah Al-An'am ayat 165. Ya, di setiap ayat itu pasti ada kata khalifah ya, yang menggambarkan tentang fungsi ya, status ya, manusia. Nanti di topik ini ya, hal utama yang mesti Anda dalami, Anda telaah adalah apa makna khalifah ya, dalam ayat itu. Jadi secara konseptual teman-teman harus menggali, ya, mengelaborasi ya, makna khalifah. Ya, apa itu khalifah? Ya, nanti dibukalah berbagai macam referensi, berbagai macam kitab, buku ya, yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan khalifah. Ya, kemudian yang ketiga, topik yang ketiga kita akan membahas tentang pendidikan anak. Ya, pendidikan anak. Pendidikan anak ini akan menentukan kualitas kekhalifahan manusia. Jadi anak yang manusia yang didik dengan baik itu akan menjalankan fungsinya dengan baik sebagai khalifah di muka bumi. Dan ketika Allah menciptakan kita dengan kesempurnaan, kemudian kita pindah di kehidupan bumi ini sebagai khalifah, maka untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahan itu manusia membutuhkan pendidikan. Kita harus dididik. Ya, diberikan pembelajaran, diberikan pengetahuan tentang jati diri kita, tentang fungsi kita, dan seterusnya.
Ya, nanti kita akan bahas tentang pendidikan anak ini di surah Luqman ayat 13, ya. Demikian pula di ayat 19 dan surah surah An-Nisa ayat 9. Ya, itu akan menjadi rujukan ayat yang nanti kita akan bahas ya, pada topik pendidikan anak. Kemudian setelah pendidikan anak kita akan pindah pada topik berikutnya tentang pernikahan. Ya, pernikahan. Jadi pendidikan anak yang ideal itu tidak hanya pendidikan pasca kelahiran, tapi juga sebelum kelahiran. Sebelum kelahiran inilah kemudian akan menentukan bagaimana kita memilih pasangan dan kemudian kita melakukan proses pernikahan agar hubungan kemanusiaan, agar hubungan satu manusia yang manusia lain yang berbeda, yang berlawanan jenis, itu menjadi sah yang akan menjadi pintu ya, untuk membentuk atau melahirkan keturunan. Dan pada akhirnya keturunan itu akan kita didik, ya, kita akan ajari, ya, sehingga ini menjadi pintu utama ya, dalam membangun, dalam mendidik anak. Jadi pernikahan adalah pintu awal di dalam menentukan kualitas generasi manusia. Ya. Nanti kita akan kaji ya, topik pernikahan ini dari beberapa ayat. Ya. Yang pertama surah An-Nisa ayat 3 sampai 4, Quran surah An-Nur ayat 32 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Itu akan menjadi rujukan kita ya, dalam membahas topik tentang pernikahan. Berikutnya kita akan masuk pada topik perzinahan, zina. Jadi lawan dari pernikahan, hubungan yang sah adalah hubungan yang tidak sah yang oleh agama disebut dengan perzinahan. Jadi kalau hubungan yang tidak sah itu akan juga menentukan kualitas hasil kemanusiaan dan keturunan yang tidak dimiliki, yang tidak baik, ya, yang tidak sah. Gitu. Jadi anak-anak yang lahir dari hubungan zina itu ya tidak memiliki tidak memiliki status hukum yang baik ya, dalam Islam. Gitu. Misalnya anak zina, ya, meskipun kemudian dua manusia yang berzina itu melakukan akad nikah, tapi sebelumnya sudah ada, ya, sudah misalnya hamil, maka itu kemudian anak yang dilahirkan itu tidak menjadi keturunan yang sebenarnya buat mereka. Ya, sehingga anak zina itu yang pertama tidak memiliki hak waris, ya, yang kedua bagi ayah tidak memiliki hak wali. Itu dampak dari hasil keturunan yang disebabkan atau yang dilahirkan dari perzinahan. Tema perzinahan ini kita akan rujuk pada surah An-Nisa ayat 15 sampai 16, ya, kemudian surah Al-Isra ayat 32, kemudian surah An-Nur ayat 3. Ya. Saya ingin menekankan bahwa setiap tema-tema itu, maka kata kunci dari tema itu mesti dielaborasi lebih jauh maknanya, konseptualnya. Jadi apa itu zina, apa itu nikah, apa itu pendidikan anak, apa itu khalifah, apa itu manusia. Itu yang menjadi kata kunci dari setiap tema. Dan kata-kata kunci itu harus ya, dipahami betul ya, makna dan kandungannya. Setelah perzinahan kita pindah ke pembunuhan atau qisas, ya, karena ini ada hubungannya. Ya, ketika orang melakukan kesalahan yang kemudian berimplikasi pada kehamilan di luar nikah, kadangkala ya, kehamilan di luar nikah itu menjadi pintu terjadinya pembunuhan. Ya, saya kira dulu kita di kampus ini ada kasus ya, seorang mahasiswa di satu fakultas mengalami
masalah ini, ya, dia hamil akibat perzinahan, kemudian dia minta pertanggungjawaban pada laki-laki yang membuat dia rusak, tapi kemudian laki-lakinya tidak bertanggung jawab, maka terjadilah pembunuhan. Ya. Jadi kita akan bahas untuk pembunuhan, kisos itu. Bagaimana dampak, bagaimana dosa dari perbuatan itu. Ya, nanti kita akan bahas di surah An-Nisa ayat 91-93. Ya, surah Al-Baqarah 178 79. Ya, kemudian surah Al-Isra ayat 31-33. Ya, nanti itu yang akan menjadi rujukan kita, referensi kita di dalam memahami konsep tentang pembunuhan atau kisas itu. Setelah pembunuhan, teman-teman semua, kita pindah ke persoalan berikutnya tentang riba. Ya, tentang riba. Ya, ini kaitannya dengan harta benda. Ya, jadi kaitannya dengan harta benda, bagaimana orang memperoleh ya, harta itu. Ya, ada yang memperolehnya dengan cara yang halal, ada juga yang memperolehnya dengan cara yang tidak halal. Ya, misalnya dengan melakukan proses peminjaman peminjaman harta kepada orang lain, yang kemudian orang lain itu dibebani pada pengembalian yang menzolimi dia, itulah riba. Ya, tambahan-tambahan yang berlebihan atau mudha'afa dalam bahasa Al-Quran. Dan nanti kita akan kaji secara konseptual, teman-teman harus membaca, menelaah referensi-referensi apa itu riba. Ya, apa itu riba. Nanti kita akan kaji tentang tema riba ini pada surah Al-Baqarah ayat 275, ayat 276, ayat 278, dan 279. Jadi surah Al-Baqarah ada 4 ayat yang menjadi referensi kita. 275, 276, 278, 279. Kemudian kita juga akan mengkaji pada surah Ali Imran 130, ya, dan pada surah Al-Rum ayat 39. Itu nanti yang menjadi referensi kajian kita dari topik tentang riba. Dari riba ini, kemudian harta benda itu biasanya kita gunakan untuk membeli kebutuhan kita. Kebutuhan pokok kita makan dan minum. Jadi kita akan membahas tentang makanan dan minuman. Jadi makanan minuman akan memberikan pengaruh besar pada kualitas kemanusiaan kita. Ya, kita ini kekuatan kita, ya, tubuh yang kuat ini itu dibantu, ditopang oleh makanan minuman. Tapi makanan minuman yang tidak bersumber dari sesuatu yang halal, yang baik, itu bisa mempengaruhi jiwa manusia. Ya, jiwa manusia. Nanti pada topik tentang makanan minuman ini kita akan kaji pada surah Al-Baqarah 168, 172, ya, 173. Kemudian pada surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nah, itu rujukan yang kita akan gunakan ya di dalam membahas topik tentang makanan minuman. Setelah itu kita masuk pada topik tentang sholat. Ya, tentang sholat ini kaitan dengan ibadah kita, ya, ibadah pokok, ibadah utama. Ya, nanti kita akan kaji tentang sholat itu ya dalam surah Al-Maidah ayat 6, dalam surah Al-Baqarah 238, pada surah Al-Ankabut 45, ya, dan pada surah Thaha ayat 13. Ya, nanti kita akan lihat kandungan-kandungan ayat itu arahnya kemana, ya? Apakah arah pada fungsi sholat itu atau pada tata cara sholat itu, nanti kita akan lihat ya dari masing-masing ayat yang menjadi referensi dari kajian kita. Setelah sholat kita akan pindah ke puasa. Ya, puasa
Jadi kalau sholat itu ibadah yang sangat vertikal kepada Allah, hubungan manusia dengan Allah. Puasa juga satu sisi mengajari manusia pada hubungan pada Allah, tapi juga mengandung nilai-nilai sosial. Ya, puasa itu mendidik manusia untuk merasakan bagaimana kehidupan orang-orang miskin yang boleh jadi dalam keseharian tidak cukup untuk makan dan minum. Ya, nanti kita akan menjalankan ibadah ini tidak lama lagi. Ya, insya Allah di tanggal 24 April mungkin kita akan memulai ibadah puasa kita untuk tahun ini 1441 Hijriah. Ya, rujukan puasa ya umumnya ini Al-Baqarah 183, ya 184, 187. Ya, itu referensi puasa. Jadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Yang berikutnya kita pindah ke masalah zakat. Ya, itu tentang zakat. Jadi setelah kita puasa, kita punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Zakat ini adalah proses pembersihan jiwa. Ya. Dan yang kita bersihkan jiwa itu melalui ya harta benda. Ya, melalui makanan pokok itulah zakat fitrah, atau dari harta benda ya kekayaan itulah zakat harta. Ya, dan itu semuanya merupakan proses tazkiyah, ya pembersihan diri. Nanti kita bahas zakat ini pada surah At-Taubah ya ayat 60 ya, ayat 101 ya, kemudian di surah Al-Baqarah di ayat 245 dan 267. Ya. Setelah zakat kita pindah ke haji. Ya, haji. Jadi kita akan mengkaji secara tafsir apa itu haji dengan menggunakan referensi pada surah Al-Baqarah 158 ya 196, kemudian surah Al-Hajj ayat 27 28 ya, dan surah Ali Imran ya surah Ali Imran ayat 1 ayat 97 ya inna awwala baiti wudiya linnas allazi bi Bakkah mubaraka hudal lil alamin. Ya, haji itu secara bahasa bermakna ziarah ke tanah suci. Dan nanti kita akan gali secara mendalam tentang apa itu haji dengan merujuk ya pada ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Yang terakhir ya, kita akan membahas tentang wasiat atau warisan. Ya. Jadi ini berkaitan dengan harta benda. Ya. Ketika orang meninggal, seringkali meninggalkan harta benda itu kita bisa berikan kepada ahli waris dalam dua bentuk, apa melalui wasiat atau melalui warisan. Nah, topik ini kita akan bahas nanti dengan merujuk pada Quran surah Al-Baqarah 180, 182, ya, kemudian Quran surah An-Nisa ayat 7 ya, sampai 14, ya, kemudian ayat 33 dan ayat 176. Ya. Saya kira itu tema-tema kita yang nanti kita akan bahas ya, dalam topik ini. Ya. Kemudian untuk strategi perkuliahan kita, ya, strategi perkuliahan kita, karena ini kita dalam suasana yang tidak aman ya dengan adanya wabah COVID-19, maka pembelajaran kita dilakukan secara online, ya, dan kita akan menggunakan program Lentera yang menjadi hasil program dari UIN Alauddin, ya, kita kembali di situ. Kemudian nanti mungkin ada ceramah dari saya. Apakah seperti ini saya menyampaikan video atau misalnya video-video dari para ulama, para ustaz
yang boleh jadi menyampaikan ceramah dengan tema-tema yang kita bahas. Gitu. Nah, kemudian ya teman-teman harus setiap pertemuan itu membuat catatan, ya, membuat catatan tentang materi. Ya, jadi nanti karena kita kuliah online yang boleh jadi kita tidak bisa saling tatap muka meskipun ada ruang seperti itu, tapi karena teman-teman boleh jadi ada di berbagai lokasi, ya mungkin di kampung halamannya yang kebetulan di kampungnya itu tidak memiliki jaringan yang baik, ya, maka itu kadangkala mengganggu komunikasi kita, ya, jika kita melakukan pembelajaran dengan video. Idealnya ya, kalau semua teman-teman berada pada lokasi yang aman ya, dengan jaringan, baiknya kita belajar secara virtual. Jadi kita saling melihat melalui layar, ya, dimanapun posisinya. Ya. Jadi tugas-tugas yang teman-teman mesti lakukan adalah setiap pertemuan itu harus mengirim catatan yang merupakan hasil bacaan teman-teman. Ya. Dan mohon tidak hanya melakukan copy paste dari Google. Ya, saya berharap teman-teman menggali informasi-informasi dan berbagai macam referensi. Kalau misalnya menggunakan Google, maka Google-nya diolah. Ya, diolah, jangan ditulis apa adanya dari Google itu. Jadi misalnya ada 5 sumber yang ada di internet, 5 sumber itu diolah, ya diolah dengan baik sehingga menjadi satu karya yang baik. Ya. Kalau misalnya Anda hanya mengcopy paste dari satu referensi, ya dari web ini, ya itu artinya ya Anda melakukan plagiasi ya, dari tema itu. Ya, itu bukan menjadi karya yang bisa memuaskan batin saudara sebagai pencari ilmu. Nanti kita akan membuka forum diskusi tanya jawab, ya, apa melalui chat WA atau melalui apa saja, ya. Makanya saya minta pada ketua tingkatnya untuk membuat WA group. Ya, mudah-mudahan WA group itu bisa menjadi tempat kita untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, meskipun di Lentera ini juga ada ruang untuk kita saling diskusi. Ya. Jadi menyampaikan pertanyaan di ruang Lentera ini. Saya kira mungkin itu, ya. Mungkin paling akhir tentang penilaian. Saya kira penilaiannya faktor-faktornya ya kehadiran pada tugas, ya, kemudian pada ujian mid dan ujian akhir semester. Jadi nanti dari rangkaian pertemuan kita nanti ini ada ujian tengah semester, ya. Dan biasanya saya punya ujian itu fokus pada menghafal ayat-ayat yang menjadi rujukan dari tema-tema yang kita bahas. Ya. Jadi kalau kita ujian tengah semester, maka Anda menghafal ayat-ayat dari tema pertama sampai tema ke-6. Ya. Nanti setelah ujian tengah semester kita masuk ke topik pertemuan ke-9, ya, maka tema-tema 9 sampai 15 itu menjadi bahan untuk kita ujian akhirkan. Dengan menghafal ayat-ayat itu diharapkan ya teman-teman punya hafalan yang cukup, yang bagi laki-laki atau bagi perempuan juga bisa digunakan untuk bacaan-bacaan kita ketika sholat. Ya, meskipun cuma 1, 2, 3 aja. Ya. Saya kira ini yang saya ingin sampaikan teman-teman semua. Mudah-mudahan dipahami. Ya, silakan teman-teman untuk mendownload silabi RPS ya dari mata kuliah ini. Silakan baca dengan baik dan pada akhirnya di pertemuan berikutnya ya, teman-teman sudah mengirimkan tugas melalui program Lentera, tugas tentang hasil bacaan teman-teman ya, terhadap tema yang nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.